Sebenarnya kami pribadi masih kekeh percaya kalau mata kiri Roronoa tidaklah memiliki kekuatan istimewa apapun. Luka gores di matanya murni hanya sebagai pemanis estetika kemaskulinan seorang Roronoa saja. Hanya aksesoris tambahan, hanya stripping baru tanpa upgrade fitur lebih. Tapi begitu membaca teori kiriman dari salah satu nakama kita yang bernama Ana Nur Hikmawati, kami jadi langsung terpesona. Jos juga nih teori. Akhirnya meskipun bertolak belakang dengan ideologi kami tetap memutuskan untuk mengangkat teori kiriman saudari Ana Nur Hikmawati ini menjadi sebuah video. So, monggo disimak bareng-bareng. Mata kiri Roronoa yang terluka setelah 2 tahun berlatih dengan Dracul Mihawk dan masih belum dijelaskan sebab musababnya hingga saat ini, pasti memiliki rahasia atau kekuatan istimewa. Tidak mungkin luka itu hanya luka gores biasa atau hanya aksesoris tambahan yang tidak memiliki fungsi apapun. Ada teori yang bilang kalau luka di mata kiri Roronoa adalah luka akibat tebasan pedangnya Dracul Mihawk yang tanpa sengaja mengenai matanya saat mereka berlatih di Kuraigana Island. Tapi jika dipikir-pikir lagi, dengan pedang yang segede itu, serta kredibilitasnya sebagai seorang pendekar pedang nomor 1 di dunia, kenapa luka yang dihasilkan hanya sekecil tusuk gigi? Jadinya kurang make sense gitu. Harusnya codet yang digoreskan oleh Dracul Mihawk vertikal lurus dari jidat sampai pinggang, bukan seancrit di kelopak matanya doang. Ada juga teori yang menyebutkan kalau mata kiri Roronoa sengaja dilukai, mungkin oleh Zoro sendiri, agar bisa mengaktifkan kekuatan mata misterius semacam Sharingan atau Rinnegan. Jadinya ini mirip seperti Barda si buta dari gua hantu yang membutakan kedua matanya sendiri dengan tujuan agar bisa membangkitkan kekuatan khusus untuk menghadapi si mata malaikat. Sementara menurut Ana, kekuatan mata kiri Roronoa sebenarnya sudah di-foreshadowkan oleh Eiichiro Oda pada beberapa cover story chapter-chapter sebelumnya. Mata kiri Zoro menyembunyikan sebuah kekuatan istimewa yang disebut dengan Amaterasu. Pada cover story manga One Piece chapter 77 diperlihatkan Zoro sedang bersenang-senang dengan 3 ekor ayam. Coba perhatikan dengan teliti. Di cover story ini hanya mata kiri Zoro saja yang terlihat. Kemudian di samping Zoro ada ayam yang membawa pedang yang hanya terlihat mata kanannya, terlihat seperti sedang menantang serigala. Serigala itu berwarna putih dan hanya kelihatan kepalanya. Judul chapter ini, Satu Langkah Menuju Sebuah Mimpi. Pasti ada hubungannya dengan mata kiri Zoro, ayam, dan serigala putih di gambar ini. Ana yakin cover story manga One Piece chapter 77 ini merujuk pada mitologi dewa Jepang yang bernama Amaterasu. Amaterasu adalah nama Dewi Matahari menurut kepercayaan agama Shinto. Disebut juga sebagai Dewi Alam Semesta. Dikisahkan, pada suatu hari dia bersembunyi di dalam goa gara-gara terlibat suatu masalah dengan saudaranya. Akibat kejadian ini, matahari tidak kunjung muncul menerangi dunia seperti yang seharusnya. Dunia pun jadi gelap gulita. Oleh karena itu, para dewa lain berusaha melakukan segala cara agar Amaterasu mau keluar dari dalam goa, agar matahari bisa kembali muncul. Sayangnya, untuk bisa membujuk sang Dewi Matahari ini keluar dari dalam goa tidaklah mudah. Banyak hal yang harus dilakukan oleh para dewa lainnya untuk membuat Amaterasu mau keluar dari dalam goa. Salah satu yang para dewa lakukan adalah dengan menggunakan bantuan ayam. Para dewa menggantungkan sebuah cermin pada pohon di depan goa dan mengumpulkan banyak ayam agar berkokok sebagai tanda bahwa fajar telah muncul. Para dewa juga mulai menari-nari untuk membuat suasana menjadi ramai. Kemudian ada beberapa dewa yang berbisik-bisik mengatakan kalau di dunia ini akan ada dewa yang lebih terkenal dari Amaterasu. Sang Dewi Matahari yang penasaran pun akhirnya mengintip keluar goa. Para ayam yang melihat pantulan wajah Amaterasu dari cermin langsung berkokok semakin keras yang membuat Amaterasu keluar sepenuhnya dari tempat persembunyian. Keluarnya Amaterasu dari dalam gua inilah yang kemudian membuat matahari kembali menyinari jagat raya. Nah, ada kemungkinan cover story manga One Piece chapter 352 terinspirasi dari mitologi tentang Amaterasu ini. Pada cover story ini terlihat para anggota kelompok topi jerami tengah asyik melakukan lomba balap ayam raksasa. Akibat keributan yang mereka buat, matahari kemudian muncul mengintip dari balik Gunung Fuji. Uniknya, dalam lomba ini, Roronoa tidak menaiki ayam dewasa seperti anggota topi jerami yang lain. Zoro justru kebagian menaiki seekor anak ayam. Ada kemungkinan
Makna yang tersembunyi dari cover story ini adalah Roronoa Zoro yang masih tertatih-tatih berusaha membangkitkan Amaterasu di mata kirinya. Dan tahukah kalian, dalam pop culture, Amaterasu digambarkan sebagai seekor serigala putih. Sehingga gambar kepala serigala putih yang terlihat pada cover story manga One Piece chapter 77 bisa diartikan sebagai Amaterasu yang kesal karena goa persembunyiannya coba dibuka paksa oleh para ayam. Kemudian pada cover story manga One Piece chapter 538 diperlihatkan Roronoa Zoro yang sedang menyelamatkan sarang ayam di puncak bukit dari ancaman seekor serigala. Terlihat Yoro menangkap seekor serigala belang dengan satu tangannya dan akan menjatuhkannya dari puncak bukit di samping sarang seekor ayam raksasa tersebut. Seingat kami, ini adalah cover story terakhir yang menceritakan hubungan eksklusif Roronoa Zoro dengan ayam dan serigala. Sehingga bisa diasumsikan kalau cover story chapter ini memiliki makna Zoro telah menguasai Amaterasu, yang ditandai dengan berhasilnya Zoro menangkap seekor serigala belang yang ingin menyatroni kandang sebuah ayam raksasa. Lalu kenapa mata kiri Zoro saja yang terlihat begitu penting pada cover story manga One Piece chapter 77? Jawabannya, karena Amaterasu lahir dari mata kiri Izanagi yang sedang melakukan ritual pembersihan diri karena gagal menyelamatkan istrinya dari dunia bawah. Izanagi adalah ayah dari Amaterasu. Dia dikenal sebagai dewa pencipta Pulau Jepang. Oleh karena Amaterasu terlahir dari mata kiri, maka yang menjadi fokus pada cover story tersebut adalah mata kiri Zoro. Sehingga judul cover story chapter 77 ini bisa jadi memiliki makna seperti ini. Satu langkah menuju sebuah mimpi, Amaterasu. Nama Amaterasu sendiri terdengar sangat familiar di telinga kalian, bukan? Karena nama ini memang sering dipakai dalam berbagai seri anime dan manga, di mana salah satu yang paling terkenal digunakan dalam serial anime Naruto dan menjadi salah satu jurus mata terkuat Uchiha Itachi. Amaterasu di serial Naruto digunakan untuk menyebut jutsu api hitam yang dikeluarkan oleh Mangekyo Sharingan-nya Uchiha Itachi. Ana jadinya yakin kekuatan mata kiri Zoro juga berelemen api, entah itu api hitam atau api merah. Karena pada anime One Piece, mata merah menyala pernah dipancarkan oleh mata Zoro ketika dia sedang mengaktifkan kekuatan misteriusnya. Kami sebut misterius karena pada kenyataannya, kekuatan yang mirip dengan Hoshoku Haki ini masih belum dikonfirmasi sebagai Hoshoku Haki. Nah, bicara tentang Zoro, pasti identik dengan naga. Salah satu jurus andalannya Zoro, Santo Ryu, memiliki unsur kata Ryu yang bisa diartikan sebagai naga. Zoro pernah menggunakan pedang yang dulu digunakan oleh Dewa Pedang Ryuma untuk membunuh seekor naga, yaitu Susui. Dan sekarang Zoro punya pedang Enma yang dulu pernah digunakan oleh Oden untuk melukai tubuh naganya Kaido. Maka nantinya kebangkitan mata kiri Zoro kemungkinan besar juga akan berhubungan dengan naga, lebih tepatnya naga api Amaterasu. Teori ini semakin diperkuat dengan banyaknya gambar naga dalam cover story manga One Piece. Bentuk naganya pun sama, yaitu Chinese Dragon, hanya saja warnanya yang berbeda-beda. Ada naga yang berwarna merah, ada yang berwarna merah muda, hijau, hingga biru. Mungkin naga merah inilah yang merepresentasikan Zoro, sesuai dengan pancaran mata yang berwarna merah ketika Zoro sedang mengaktifkan kekuatan misteriusnya. Mungkin beberapa fakta yang sudah dijabarkan di atas masih belum cukup untuk menguatkan bukti bahwa mata kiri Zoro memiliki kekuatan misterius yang nantinya akan disebut dengan Amaterasu. Tapi tenang dulu, masih ada satu fakta mengejutkan lagi yang mungkin akan membuat kalian jadi semakin sependapat dengan Ana. Jika dilihat-lihat, motif kimono yang dikenakan oleh Roronoa Zoro selama Arc Wano terlihat sangat mirip dengan motif kimono yang dipakai oleh Amaterasu dalam sebuah lukisan yang kami temukan di situs Mythopedia. Hal ini semakin memperkuat hubungan antara Roronoa Zoro dengan mitologi dewa Amaterasu. Semakin memperkuat teori kalau kekuatan yang tersembunyi di balik mata kiri Roronoa Zoro memang adalah Amaterasu. Dan karena kimono Amaterasu ini dikenakan oleh Zoro sejak menginjakan kaki di Wano, maka kemungkinan besar mata Amaterasu Zoro juga akan terbuka di Arc Wano ini. Mungkin akan terbuka saat Zoro membantu Luffy dan Kid melawan Kaido nanti. Nah, menurut disertasinya Ana Nur Hikmawati ini, sejak awal Eiichiro Oda terlihat telah membangun benang merah yang sangat kuat antara Roronoa Zoro dengan Amaterasu. Sehingga ada kemungkinan kekuatan Amaterasu ini adalah jurus terkuat yang dimiliki oleh Roronoa Zoro. Jurus terakhir yang kekuatannya lebih destruktif ketimbang Ashura. So, piye menurutmu cah?
Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika menurut kalian video-video kami cukup menarik untuk ditonton. Jangan segan untuk mengirimkan pendapat, ide, gagasan, atau teori seputar One Piece ke alamat email kami, realguenoe@gmail.com. Siapa tahu teori kalian bisa kami angkat menjadi sebuah video dan bisa disaksikan oleh ratusan ribu fans One Piece di Indonesia. Dan tentunya, teori, pendapat, atau gagasan yang sudah kalian kirimkan dan telah kami videokan tidak akan kami hargai dengan percuma. So, tak tunggu teorimu yo cah. Matur nuwun.